Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke bab ketiga. Dan insya Allah nanti saya hanya menerjemahkan sesingkat mungkin, tanpa menjelaskan sedetil mungkin, karena untuk mempersingkat waktu. Al-babu tsalisu fi sam'iyati, bab yang ketiga menjelaskan tentang sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Dijelaskan oleh Imam Amin Al-Qurdi, ail umuru allati la yastaqilul aqlu bima'rifatiha. Maksudnya adalah perkara-perkara yang mana akal ini tidak bisa mengetahuinya. Bala tu'rafu, bahkan tidak bisa diketahui perkara tersebut illa bisam'i, kecuali dengan dalil yang didengar minal kitabi dari Al-Qur'an awis sunnati, atau sunnah, yaitu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bab ini akan menjelaskan perkara-perkara gaib, perkara-perkara tidak nampak yang tidak bisa dipikirkan oleh akal, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Waqad ittadoha, dan sungguh telah jelas laka bagimu ya akhi, wahai saudaraku, kata Imam Amin Al-Qurdi, bimma salapa, dari perkara yang sudah terdahulu. Jadi penjelasan sebelumnya di bab-bab sebelumnya, cuman kita langsung ke bab ketiga ya. Apa yang sudah jelas, annahu, bahwasanya yajibu ala kulli mukallafin, wajib kepada setiap mukallaf. Mukallaf itu siapa? Mukallaf itu adalah orang Islam yang berakal dan sudah balik. Balik di sini adalah sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, atau belum umur 15 tahun bagi laki-laki sudah keluar sperma, perempuan sudah haid yang golibnya, yang umumnya umur 9 tahun, maka sudah dikatakan mukallaf dan dibebani oleh hukum. Maka kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama Islam, maka dia harus melaksanakannya. Itulah mukallaf. Wajib kepada setiap mukallaf al-imanu, mengimani, percaya, bikulli ma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap setiap perkara yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis beliau, baik hadis nabawi maupun hadis qudsi. Hadis nabawi adalah hadis baginda Rasulullah, hadis qudsi adalah firman Allah melalui ucapan baginda Rasulullah SAW yang kalimahnya tidak dirubah oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi hadis qudsi ini adalah hadis makna dan lafadznya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis Nabi adalah lafaznya, maknanya dari Allah ya, akan tetapi lafaznya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadis Nabi. Haitsu innahu la syakka fi thubuti risalatihi, sesungguhnya la syakka, tidak ada keraguan, fi thubuti risalatihi, di dalam kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada keraguan atas kerasulan, atas diutusnya baginda Rasulullah SAW, maka kita harus meyakini, harus percaya terhadap apa saja yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, baik itu perkara yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka di kitab ini akan menjelaskan yaitu tentang malaikat, kemudian nanti akan menjelaskan tentang alam kubur, tentang mahsyar, tentang sirat, tentang neraka surga, bahkan sebelumnya nanti akan menjelaskan tentang hari kiamat. Semua itu adalah perkara-perkara gaib, perkara-perkara tidak nampak. Meskipun tidak nampak, maka kita harus meyakininya, karena ini datang dari baginda Rasulullah SAW dan disebutkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa annaha amatun lisairil khalaiki, bahwasanya kerasulan, kerisalahan baginda Nabi Muhammad SAW ini amatun umum lisairil khalqi, lisairil khalaiki, kepada seluruh makhluk. Jadi kerasulan, syariat baginda Rasulullah SAW ini untuk seluruh makhluk dari zaman ketika baginda masih ada sampai hari kiamat. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, hanya diutus kepada kaum-kaum tertentu. Bil adillatil qat'iyatil yakiniyah, tentu dengan dalil-dalil yang pasti, al yakiniyati, yang dipercaya. Wa idza alimta, dan apabila Anda mengetahui dzalika, kepada itu la syakka, tidak ada keraguan bahwa terhadap kerisalahan baginda Nabi, panakulu, maka kami berkata, kata Imam Amin Al-Qurdi, yajibu ala kulli mukallafin, wajib kepada setiap mukallaf, al-imanu, mengimani bil malaikati alaihimus salatu wassalam, kepada malaikat alaihimus salatu wassalam, ijmalan, baik secara global, wa tafsilan, maupun secara terperinci. Siapa malaikat? Para malaikat ini adalah wahum ajsamun latifah, mereka adalah jisim-jisim, bentuk-bentuk latifah yang lembut. Saking lembutnya itu malaikat, maka mata kita tidak bisa melihatnya. Nuraniyatun, yang berupa cahaya. Qadiratun ala an tatasyakkala bi ashkalin mukhtalifah, yang mana malaikat ini mampu berubah-ubah bentuk, bi ashkalin mukhtalifah, dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Kadang malaikat ini berbentuk besar, kadang malaikat ini berbentuk kecil. Inilah malaikat. Kamilatin fil ilmi, sempurna di dalam ilmunya. Wal qudrati 'alal a'mali, wal qudrati 'alal a'mali syaqqati, dan malaikat ini mampu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, mengangkat gunung, terbang ke angkasa, menjadi besar, menjadi kecil, menghancurkan negeri Sodom, mengangkat negeri Sodom, dan sebagainya. Malaikat ini mampu. Wa syawaidu itsbatihim minal kitabati was sunnati katsirah, dan persaksian ketetapan adanya para malaikat ini di Al-Qur'an dan di hadis, katsiratun, itu disebutkan sangat banyak sekali, la tu'addu wa la tuhsa, tidak terhitung. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun, yang artinya tidaklah enggan al-masihu Nabi Isa al-Masih ayyakuna abdan, untuk menjadi seorang hamba lillahi, bagi Allah, walal malaikatul muqarrabun, dan tidak pula malaikat-malaikat yang didekatkan. Inilah ayat, salah satu ayat dalil menunjukkan adanya para malaikat, yaitu walal malaikatul muqarrabun. Wa qauli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum, ketahuilah, id yuhi, ketika mewahyukan rabbuka Tuhanmu, ilal malaikati, kepada para malaikat, inni ma'akum, sesungguhnya aku ma'akum, bersama kalian. Inilah dalil adanya malaikat. Wa qauli ta'ala, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, mereka membacakan sholawat kepada Nabi. Tentu yang sudah kita ketahui, sholawat Allah itu adalah rahmat.
salawatnya malaikat adalah memohonkan ampunan kepada Allah untuk seorang hamba. Inilah juga termasuk dalil adanya malaikat. Amal imanu bihim ijmalan. Adapun mengimani bihim kepada para malaikat ijmalan secara global, apa maksudnya? Tadi disebutkan di atas ya, bahwa kita itu wajib ya, bagi mukallaf ini wajib mengimani pada malaikat baik ijmalan wa tafsilan, secara global maupun secara perinci. Lalu bagaimana mengimani malaikat secara global? Maka diteruskan oleh Syekh Amin Al-Qurdi, amal imanu bihim ijmalan, adapun mengimani para malaikat secara global, bahwa anna takida anna lillahi malaikatan la yusafuna bi dzukuratin wala bi unuthah. Bahwasanya kita harus meyakini, mengiktikadkan anna lillahi, bahwasanya Allah malaikatan, memiliki para malaikat, yang mana para malaikat ini la yusafuna bi dzukuratin, tidak tersifati dengan sifat laki-laki, wala bi unuthatin, dan tidak pula tersifati oleh sifat perempuan. Jadi malaikat ini bukan sifat laki-laki, bukan sifatnya perempuan. Dan kita harus meyakini wala yakuluna, malaikat ini tidak makan, wala yashrabuna, mereka tidak minum, wala yanamuna, mereka tidak tidur, wala yatanakahuna, dan mereka tidak menikah. Hum ibadun mukramun, para malaikat ini adalah hamba-hamba Allah, mukramuna, yang dimuliakan. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini tidak mendurhakai Allah ma amarahum, terhadap apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan ma yu'marun, apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka. Di dalam surat lain, untuk mensifati malaikat ini Allah menyebutkan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat ini yusabbihuna, selalu bertasbih, al-laila, di malam hari, wan nahara, dan di siang hari, la yafturuna, mereka tidak henti-hentinya bertasbih kepada Allah. Surat Al-Anbiya ayat 20. Di ayat lain Allah SWT sebutkan tentang para malaikat, wahum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka para malaikat min khasyati, karena takut kepada Allah, musyfiquna, mereka hati-hati. Berapa jumlah para malaikat? Wala ya'lamu adadahum illallahu, tidak ada yang mengetahui adadahum, kepada jumlah para malaikat, illallahu, kecuali Allah. Banyak sekali para malaikat. 7 lapis langit, langit pertama sangat banyak, langit kedua sangat banyak, sampai 7 lapis langit. Bahkan dikatakan penduduk langit itu para malaikat lebih banyak jumlahnya daripada penduduk bumi. Akan tetapi yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui, yaitu 10 para malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itulah kita mengimani adanya malaikat secara global, bahwasanya kita harus meyakini bahwa malaikat itu bukan laki-laki, malaikat itu bukan perempuan, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak nikah, dan malaikat adalah makhluk Allah, hamba Allah yang dimuliakan. Wa amal ladina tajibu ma'rifatuhum tafsilan, dan adapun malaikat-malaikat yang wajib diketahuinya secara tafsilan, terperinci, bahwa Jibril, yaitu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah aminul wahyi, yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu. Wa Mikailu, dan yang kedua adalah malaikat Mikail, al-muwakkalu bi arzaqil alami,
yang ditugaskan untuk mengurus arzakil amil bi arzakil alami, rizki-rizkinya makhluk. Wa Israfilu, dan malaikat Israfil. Yang ketiga adalah malaikat Israfil al muwakkalu bin nafkhi fisuri, yang ditugaskan untuk meniup trompet nanti ketika hari kiamat tiba. Wa malakul mauti, yang keempat adalah malaikat maut yang disebut dengan malaikat Israil al muwakkalu bi qabdil arwahi, yang ditugaskan untuk mencabut ruh-ruhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta namlah, bahkan semut adalah malakul maut yang mencabut ruhnya. Wa munkarun wa nakirun, dan malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar nakir ini adalah al-muwakkaluna bisu'adil mayyiti fil qabr, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk menanyai al-mayyiti mayit fil qabri, di alam kubur. Wal malaikatul muwakkaluna bi kitabati ma yasduru minal abidi, dan para malaikat al-muwakkaluna yang ditugaskan bi kitabati ma, untuk menulis perkara yasduru minal abidi, yang muncul, yang timbul dari seorang hamba, apakah itu perkara itu baik ataupun perkara itu jelek, maka akan ditulis oleh para malaikat. Malaikat siapa itu? Diteruskan oleh Syekh Amin Al-Qurdi, di kulli wahidin malakani, setiap orang ada dua malaikat. Yusofu kullun minhuma, yang dinamakan dua malaikat itu bi annahu raqibun ay muraqib, itu adalah malaikat raqib, ay muraqib artinya adalah yang mengawasi. Wa atidun, dan yang kedua adalah malaikat atid ay hadirun, yaitu malaikat yang selalu hadir. Raqib selalu mengawasi gerak-gerik kita. Ketika kita melakukan perbuatan yang bagus, amalan-amalan soleh, maka malaikat raqib ini mencatatnya. Watid, malaikat ay hadir, malaikat yang selalu hadir di samping kita, sebelah kiri. Ketika kita melakukan perbuatan jahat, perbuatan jelek, maka malaikat atid ini mencatatnya. Wa malikun, yang kesembilan adalah malaikat malik, khazinun nar. Khazinun nar, yaitu penjaga neraka. Yang ke-10 waridwan, malaikat ridwan, khazinul jinnan. Khazinul jinnan, yaitu penjaga surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wahamalatul arsy, malaikat penyanggah arasy, at-tamaniyah, yang jumlahnya ada 8. Paman ankara wujudahum, maka siapa saja yang mengingkari wujudahum, adanya para malaikat tadi, au ankaro wahidan, atau mengingkari salah satu dari malaikat minal haulail madkurina, dari malaikat-malaikat tadi alamatnya yang telah disebut, bahwa kafirun, maka orang itu kafir. Mukhalladun, karena kafir, mukhalladun, akan selamanya atau dilanggengkan pinnari, dalam neraka, qata'an, secara pasti, tidak ada khilafiyah, tidak ada perbedaan di antara ulama. Pasti orang itu akan selamanya dalam neraka. Maka oleh karena itu kita harus meyakini adanya malaikat-malaikat yang telah disebut tadi. Illa munkaron wa nakiron lil khilafi bihima, kecuali malaikat munkar nakir. Meskipun kita tidak meyakini adanya munkar nakir, ya karena ada khilafiyah, perbedaan dari ulama, maka itu meskipun tidak percaya, itu tidak jatuh kepada kekafiran. Wa inkaruhuma fiskun, mengingkari kepada adanya malaikat munkar nakir, ini hukumnya fasik saja, kata satu ulama. Ya, walaisa bikufrin, tidak menjatuhkan atau tidak dihukumi oleh kafir. Oleh karena itu, ya semua malaikat tadi harus kita yakini
munkar nakir, yang mengingkarinya pun tidak jadi masalah, tetapi hukumnya fasik. Ya, meskipun tidak kafir tapi hukumnya fasik. Namun saya menghimbau ya tetap kita harus meyakini adanya malaikat munkar dan nakir meskipun terjadi khilafiyah di antara para ulama. Hada wa yajibu i'tiqaduma. Ya ini yang disebut tadi ya wajib kita meyakini terhadap apa saja yang wasofahumullahu, yang Allah sifati, Allah sebut bihi dengan perkara tadi, min annahu maksudnya para malaikat ini mukramuna itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ibadun mukramuna adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha, para malaikat ini tidak mendurhakai Allah terhadap sesuatu amarhum yang Allah perintahkan para mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat ini selalu mengerjakan ma yu'marun terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Baiklah, itu saja tentang sam'iyat alam gaib yang kita harus imani, percayai, karena ini datangnya dari hadis atau yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dan disebutkan dalam Al-Quran. Maka kita benar-benar harus mengimani dan meyakini, jangan sampai kita tidak meyakini. Salah satunya adalah ini disebut yang pertama tentang para malaikat tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.